Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fitriani dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pelaksanaan pemerintahan Orde Baru sampai runtuhnya Orde Baru. Selamat menyaksikan. Jadi di sini ada pelaksanaan pemerintahan Orde Baru. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965, Orde Baru lahir sebagai upaya untuk yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan masih banyak lagi. Kemudian latar belakang lahirnya Orde Baru, yakni terjadinya peristiwa G13 PKI, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, serta masih banyak lagi, seperti kesatuan aksi Front Pancasila, upaya reshuffle kabinet, wibawa dan kekuasaan presiden, sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak, tak juga berhasil. Kemudian, upaya menuju Orde Baru. Setelah dikeluarkan Super Semar, maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dikeluarkannya Super Semar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Serta masih banyak pula seperti konflik dualisme inilah yang membawa Soeharto mencapai puncak kekuasaannya. Karena akhirnya Soekarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Pada sidang umum bulan Maret 1968 pula, kehidupan politik. Di sini kehidupan politik seperti upaya untuk melaksanakan Orde Baru, melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, menetapkan demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan pelaksanaan Orde Baru yang lainnya seperti awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, dan perkembangannya kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa demokrasi terpimpin. Untuk menjalankan demokrasi Pancasila, maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan trias politika. Kemudian penataan politik dalam negeri. 1. Pembentukan kabinet pembangunan. Yang kedua, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Dan yang ketiga, penyederhanaan pengelompokan partai politik. 4. Peran ganda ABRI. Dan yang kelima, mengadakan penentuan pendapat rakyat perpera di Irian Barat dengan disaksikan oleh Wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. Yang keenam, pemasyarakatan P4. Penataan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali kepada jalurnya, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran serta keadilan. Yang pertama, kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Yang ketiga, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Runtuhnya Orde Baru. Latar belakang keruntuhan Orde Baru. Yang pertama, faktor politik. Kampanye dalam pemilihan pada bulan Mei 1997 merupakan pusat dari perbedaan sosial politik. Kampanye ini adalah kampanye brutal dalam sejarah pemerintahan Soeharto. Serangkaian pawai sepeda motor merenggut 250 nyawa. Yang kedua, faktor ekonomi.
Indonesia mempunyai banyak hutang jangka pendek pada tahun 1997 karena banyak hutang masuk ke negara Indonesia, yang biasanya dalam sebuah bentuk dolar AS jadi membengkak karena mengikuti. Yang ketiga, faktor militer. Sebagai mencegah PDI Megawati dari menjadi sebuah tantangan yang serius, rezim mengintervensi dengan keras dan pada akhirnya dapat meningkatkan adanya sebuah partai. Faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Yang pertama, penyimpangan Undang-Undang Dasar. Setelah adanya penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 secara khusus mengatur sistem ekonomi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Yang kedua, utang luar negeri. Yang ketiga, krisis moneter. Krisis dalam sebuah keuangan adalah faktor terpenting yang menyebabkan jatuhnya Orde Baru. Yang keempat, masalah politik. Sistem politik negara Indonesia selama era Orde Baru dibebani dengan KKN, korupsi, nepotisme, dan kolusi. Yang kelima, kepercayaan. Yang keenam, krisis kepercayaan. Yang ketujuh, krisis hukum. Krisis hukum di negara Indonesia yakni selama era Orde Baru juga berkontribusi pada keruntuhan. Dan yang kedelapan, tragedi Trisakti, demonstrasi yang telah diadakan dengan mahasiswa Trisakti bersama dengan staf pengajar dan kampus. Yang kesembilan, pola pemerintahan terpusat. Sistem dalam sebuah pemerintahan terpusat di satu tempat di Jakarta sebagai pusat pemerintahan memungkinkan semua pemerintah pusat untuk memainkan peran penting untuk mengatur terhadap masyarakat dengan cara keseluruhan. Yang ke-10, asas Bhinneka Tunggal Ika. Ya, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.